tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempatnya. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana dengan Kang, ini saya download, saya kirim akan yang buka ya, sama videonya ya. Akan mau? Nggak bisa kalau saya, Bah. Nggak pakai soundcard soalnya. Suaranya nggak bakal jelas. Kalau mau ke Bunda Rahmat tuh. Bunda Rama bisa, Bunda Rama. Ini siapa yang ngomong ini? Pendeta lah. Pendeta ini yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di tengah-tengah kalian. Masya Allah. Adakah Prediksi. yang bisa? Ini Banyumak prediksi katanya Banyumak 2030 Islam itu punah. Apa tadi? Punah apa? Berkurang. Tinggal setengahnya. Tinggal setengahnya katanya. Gara-gara Nggak ada gara-garanya, salah ngomong doang mimpi. kecuali ada yang menyebarkan virus gila. Kalau ada yang kemudian misalnya di Kota Makassar PDAM ada yang memberikan kemudian cairan yang membuat manusia bisa jadi gila, mungkin di air PDAM itu dikasih obat supaya orang gila semua dibuatnya, mungkin iya. Tapi selama umat Islam masih menggunakan akal, ya mustahil lah. Itu mustahil bisa terjadi. Kecuali Allah yang menghendaki gitu kan. Ini noise di mana ya? Di saya ya? Kalau saya Enggak, Bang Handi, Bang Handi. Oh, dua HP mungkin. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah hal yang mustahil terjadi kecuali mereka kembali melakukan tindakan-tindakan yang pernah mereka lakukan terhadap dunia, penekanan berdasarkan dengan kekuasaan politik yang mereka punya. Tapi selama masih biasa-biasa aja dalam keadaan tenang seperti ini, umat Islam tidak diganggu dalam beribadah menjalankan syariat agamanya, maka insya Allah umat Islam akan tetap jaya. Seperti itu Bang Handi. Mereka boleh bermimpi, tapi kalau hanya sebatas mimpi ya percuma. Ya, ini ada Bang Henry. Bang Henry, musim Bapak Kristen? Dibuka mute-nya, Pak. Musim Bapak Kristen? Sayembara saya gimana ini? Iya, Pusing belum juga dapat saya ya? mikir. Belum. Waduh. Saya seharian cari orang yang bisa, ternyata nggak ada. Bayangkan 1 hari loh saya tadi. Sampai saya harus jalan keluar saking stresnya. Ya ada. Berharap ada yang bisa, tapi ini apa dikasih lagi kesempatan sampai subuh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai subuh kasih kesempatan. Siapa tahu ada baik. yang mampu Siap, walaupun ngibul. Iya, Masya Allah. Habis jalan-jalan tadi, makan Iya, Pisang. saya lihat tadi lab di jalan Gurunda. makan ini pisang epek yang diepek diketek, ternyata enak loh. Tapi terlalu manis kalau menurut saya. Gak enak Cuman kopi. enak di situ ternyata.
Di epek pakai ketek. Yang Tapi kan saya tadi ada di sebelah tadi saya temannya. Oh tapi gitu. Iya. Maka lah. Di, di EP itu masih dalam keadaan panas-panas loh padahal. Dijepit pakai ketek pisangnya. Tapi kita simak video dulu ya. Kita Silakan, supaya kita silakan, jawab Bang Andi. kali. Alpi diputar ya, silakan. Alpi. Karena tadi ada video belum lengkap itu. Putar Silakan, dulu, silakan. Sebelum diputar saya tanya dulu ini Ucu Bom Bom Muslim apa Kristen? Ngapain aku masuk ke sini? Waduh. Waduh, kok berantem sama suaminya Bom Bom? Udah di bawah. Suara Pi, kasih suara Pi, gede Pi. Pakai suara berarti ya. Oke, Alfi deketin dulu Gede. mic-nya nih. Bentar ya. Bentar. Alfi putar ya. Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden dari koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Allahu Akbar. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Berapa jumlah orang Protestan di sana? Habis. Orang Reform di Prancis, tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. Allahu Akbar. 3%. Keadaan yang sama kekristenan di Eropa terjadi di gereja-gereja Indonesia. Saudara langsung berontak di kepala saudara. Ya mungkin lah, Pak. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Oke, udah habis abangku. Mana prediksinya yang Menghandi bilang? Yang tadi itu 2040 prediksinya. Kristen habis. Iya. Yap, betul. Tunggu saya ambil sambungannya. Tunggu, lanjut dulu. Prediksinya itu bagus juga ya. 2040 katanya Kristen habis. Kristen habis di Eropa. Agamanya mungkin aturan agamanya mungkin orang-orangnya tetaplah, tapi mungkin jadi Islam. Ya, Kan pada gitu. mualaf. Pada mualaf mungkin orangnya masih ada, cuman pada mualaf. Kelihatannya sih gitu. Ya, ini Amus, Raja sama Rita, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Amus, Rita, Raja. Waduh. Naik kok pada di mute. Mereka terkesima gitu loh, karena Kristen mau punah diberitakan tadi sama pendetanya gitu. Begitu kau.
Iya, di Eropa itu pun bukan hanya orang-orangnya aja yang mualaf, gereja-gereja pun dimualafkan juga. Masya Allah. Luar biasa berarti ya. Sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ya kan Bang Dayah? Di Belanda aja udah mulai punah. Iya, ini aja diminta sayembara 1 bulan ini 20 juta nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Malah burung gereja sekarang udah pindah ke masjid juga. Burung masjid dong jadinya. Burung masjid aja. Burung mu'alaf. Burung mu'alaf sekarang. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengar-dengar Bang Zuma ngadain sayembara ya? Iya, Iya. betul. Kalau boleh tahu sayembaranya kayak apa, Bang? Saya ketinggalan berita soalnya. Kalau ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria, kita kasih 20 juta. 30 Gurunda, ada yang nambahin 10 itu. Tapi nggak ada kabar, Kang. Ada WA-an sama saya. Oh, Khusus gitu. umat Ada. Kristen ya, Bang? Iya. Iya. Oh, tak kira bebas. 20 juta, bayangin. Jadi 30 katanya sekarang. 30 juta. Jadi ada yang siap transfer 10 juta kan, Bang? Iya, iya Gurunda. Ada saya Oh, nomor siap. WA-nya, WA-an kemarin sama saya. Jadi nanti dia tiap bulan juga infak ke API. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau di luar negeri. Oh, siap. Ini akun asli Bang Zuma ya? Ya, saya sendiri. Soalnya kan kemarin-kemarin saya lihat komal Bang Zuma. Saya scroll lagi ada Bang Zuma lagi. 203 gitu. Iya, memang terlalu banyak Bang Zuma. Tapi alhamdulillah yang ini yang ori gitu. Yang asli yang ada badaknya. Apa? Sama loh, Bang. Gimana? Tapi suaranya sama. Iya, memang saking hebatnya mereka ke Thailand operasi pita suara. Hanya untuk melampiaskan rasa cintanya kepada Bang Zuma. Mereka penasaran gitu loh. Mereka pada pingin jadi Bang Zuma, pingin terkenal, tapi kalau make namanya atau make dirinya sendiri nggak akan terkenal, makanya makainya Bang Zuma gitu. Gitu teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain tidur, capean bikin ketupat. Enggak Bang. Minal aidin wal faizin Bang. Mila Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabarnya Dek? Sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Masya Sehat ya Allah. Bang ya. Sehat. Cuman capek aja, lelah. Karena sebulan penuh menyasar teman-teman yang bisa menjawab dan membuktikan sembahan mereka itu anak Maria, tapi ternyata nggak ada. Stres sendiri jadinya kan. Selamat Iya. malam. Nah ini dia Bang, bisa katanya Bang tadi. Oh iya, bagus. Alhamdulillah. Selamat malam Akal, silakan Akal. Ya, bentar. Mbak Grace, silakan minta permintaan naik Mbak Grace. Ya, Akal. Iya, Ini silakan. Silakan kebenaran saudara yang buktikan. nggak pernah benar. Diam Akang. Lanjut Akal. Silakan.
Ya, apa yang ingin Anda buktikan gitu loh. Ini kan Zuma ini lain-lain. Apa yang ingin dibuktikan? Yesus kan ditanya sama muridnya, apa tanda kedatangan guru? Yesus kedua kalinya. Yesusnya berkata, tanda kedatanganku itu disertai dengan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Tapi waspada, karena banyak juga yang datang tetapi tidak disertai dengan dia akan menyesatkan banyak orang, memakai nama Yesus bergelar Kristus dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati, waspada. Kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau aku yang datang. Nah, itu belum terjadi. Belum ada kemudian bintang jatuh, kuasa-kuasa langit kemudian bergoncang, belum ada terjadi. Sementara yang ngaku-ngaku ketemu Yesus lah segala macam lah tete bengeknya, itu berarti bahwa Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Lalu siapa yang datang mengaku Yesus kepada Kristen? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu jelas bukan Yesus karena tidak ada tanda-tanda di bawah. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini ya Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Akulah Yesus, tunas Daud samping tang timur. Itu siapa? Itu bukan Yesus anak Maria itu. Yesus anak Maria tidak pernah mengaku bintang timur. Yesus anak Maria tidak pernah mengaku kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Yesus anak Maria tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Tidak pernah Yesus itu mengaku seperti itu. Tapi tiba-tiba saja muncul Kristen mengajarkan Yesus mereka. Yang tadi itu, akulah Alfa dan Omega, akulah bintang timur, segala macam. Padahal Yesus yang datang kepada Bani Israel hanya anak soleh. Dia hanya seorang yang soleh. Tak ada yang lain. Mukjizat yang dilakukan hanya pemberian Tuhannya. Tiba-tiba kok dia jadi penguasa bumi. Sedangkan penguasa bumi menurut Yesus asli dalam Yohanes 12 nomor 31 itu adalah iblis. Berarti yang berbicara di Matius 28 nomor 18 kepadaku telah diberi kuasa, itu adalah iblis. Karena Yesus tidak pernah mengaku diberi kuasa. Seperti itu saudara. Silakan. Saya mengamuk Kristusnya bang di belakang bang. Apaan tuh? Kristusnya keberatan nggak mau dibahas. Kristusnya lagi mau cekek leher. sebentar ya, saya turun saya naik ya. Ini doubling suara saya nih. Silakan. Oh, kayaknya udah nggak doubling lagi nih. Udah. Udah. Gini ya saudara Zuma ya. Siap. Itu yang apa ya?
apa yang Anda katakan tadi sebenarnya itu saya tahu Anda salah paham terhadap Alkitab, gitu, terhadap Biblos. Kenapa? Anda kan mengatakan tanda-tanda ini harus ada ketika Yesus itu datang, kan gitu. Itu yang dikatakan Yesus ketika dia datang itu kan ketika hari penghakiman, tanda-tanda yang Anda sebutkan tadi. Bukan. Hari kiamat. Justru, ya silakan. Anda yang salah, bukan saya. Anda yang salah paham. Itu yang dikatakan itu hari kiamat. Tetapi Yesus juga ada berjanji, barang siapa ada berkumpul 2 atau 3 orang atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi nggak mesti berjatuhan bintang, kuasa-kuasa langit berguncang, nggak seperti itu untuk kedatangan Yesus. Kalau hanya untuk datang kepada orang-orang, bukan seperti yang Anda pahami gitu. Ini jauh, memang pemahaman Anda mungkin kurang dalam ya, makanya Anda berkata seperti itu. Ya, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu ya untuk penghakiman. Kalau yang seperti yang Anda katakan itu jelas kok dalam Biblos. Iya, sudah. Ya, silakan. Oke. Justru kapanpun Yesus datang, itulah hari terakhir. Kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, maka 2000 tahun yang lalu terjadinya kiamat. Karena kedatangannya adalah akhir kehidupan bumi. Itu maksudnya. Kalau dia yang datang kiamat. Tapi kalau penyesat yang datang ngaku-ngaku namanya tidak kiamat. Makanya Yesus mengatakan, tidak diikuti tanda itu bukan aku. Kalau aku yang datang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiamatlah dunia. Kalau Yesus yang datang. Tapi karena bukan Yesus, hanya penyesat semata, maka kiamat tidak terjadi. Itu harus Anda pahami. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan itu terjadi kiamat, emang makanya tidak terjadi kiamat ketika ada yang mengaku akulah Yesus. Karena itu bukan Yesus, itu hanya penyesat. Kan Yesus menerangkan tuh Matius 24:23 mulai. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Kan perintahnya jelas. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Selain daripada itu, jangan kamu percaya. Perintahnya kan mengatakan itu. Jangan kau percaya. Kalau yang datang hanya memakai namaku, tetapi tanda itu tidak ada. Itu pesan Yesus loh. Tidak ada cerita bahwa aku akan tetap datang, tetapi tidak enggak ada. Muridnya berkata, apa tanda kedatanganmu? Bahkan malaikat pun berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Ya, sebagai pengikut Yesus palsu ya Anda harus memperjuangkan memang. Oh tidak, bukan begitu, semua begini blado blado. Memang harus Anda berjuang. Karena kalau tidak, maka kebongkar kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus palsu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus berpesan kepada Bani Israel, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus menerangkan dan memerintahkan jangan percaya. Betul atau tidak? Ya, Anda berkata di dalam konteks ayat berapa ini? Ayat Matius 24 ayat 23 tadi ya? Iya, dan seterusnya. Mulai dari data nomor 3 sampai seterusnya. Iya. Jadi gini,
Matius 24 ayat 3 kan berkata seperti ini. Jika pada waktu itu orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat dia ada di sana, janganlah kamu bersalah. Jadi kan satu yang perlu Anda ketahui, ayat ini kan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Jadi Yesus memperingatkan mereka agar tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Mesias atau yang mengklaim bahwa kedatangannya sudah dekat. Contohnya apa? Ini kan banyak berita-berita bahwa nanti terjadi kiamat di tahun 2020 atau terjadi di kiamat di hari Senin. Itu. Jadi hari itu nggak diketahui. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya ada nanti kiamat di tahun sekian atau di hari ini, itu yang palsu, bukan yang seperti yang namanya. Pertanyaan saya, ketika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini di sana, apa kata Yesus? Perintahkan untuk percaya atau jangan percaya? Itu diperintahkan untuk percaya. Mate meja. Oke, dasarnya apa? Kan itu pertanyaan Anda seharusnya. Kan dalilnya, apakah Yesus minta dipercaya kalau ada orang mengaku bertemu Yesus atau jangan percaya? Iya, kalau dia mengaku bertemu Yesus, ya percaya aja. Kenapa? Ada dasarnya. Harusnya Anda bertanya, dasarnya apa kok kamu bilang? Aduh, inilah keistimewaan Al-Quran karena membongkar aib kalian. Kalian adalah pengikut iblis. Al-Quran saya berkata, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin adhim. Yulkuna sam'a wa aktharuhum kazibun. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka sendiri, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Kamu mendengarkan dari mana itu? Sedangkan Yesusnya berkata di dalam Matius 24 nomor 23, jangan kamu percaya. Jangan kau pergi ke sana. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku nanti. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Kok kamu rubah menjadi percayalah? Berarti setannya terlalu kuat samamu. Di gigimu sudah melengket setan, di lidahmu sudah banyak setan, mulutmu setan, setan semua. Sampai seberat itu kemudian kamu ingin jujur, padahal dalil kamu percaya. Ini memang saya tahu memahami Alkitab ini memang harus dengan hati yang gimana ya? Hati yang suka berbohong. Bukan kita suka berbohong. Dalilnya tertulis di situ, jangan kamu percaya. Kenapa kau berubah? Kenapa kamu rubah? Karena kamu tidak mengerti apa yang kamu Kok bahas. jadi tidak mengerti, Cak Ayu? Sebentar, saya terangkan dulu. Apa yang ingin kau terangkan? Saya ulang dulu pertanyaannya. Di situ Yesus minta dipercaya atau jangan dipercaya? Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, saya percaya. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Percaya. Jangan percaya. Oke, saya terangkan di mana Yesus. Jangan kau terangkan, buka dalilnya. Oke, saya buka dalilnya. Oke, silakan. Kamu Matius baca. 18 ayat 20. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kamu baca. Matius Kamu baca. 18 ayat 20 Tidak ada. Matius 18 nomor 20 itu berbicara tentang teguran Yesus kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya apabila saudara-saudaranya berbuat dosa. Kau baca nomor 15-nya dulu, baru sampai ke 20. Jangan kau nipu di sini. Saya udah hafal mati. Ini ayat Alkitab. Saya bacakan samamu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang
yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti Yesus datang menampakkan diri. Hei, bukan berarti orang Jadi Yesus. maksudnya apa ketika gini? Maksudnya ketika 2 orang daripadamu 2 di atau dunia 3 ini, orang berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2 orang sih kamu daripadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Sebab apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke? Ini maksudnya. Nggak usah maksudnya kamu terangkan, itu udah jelas ayatnya. Nenekmu Ngapain lagi kamu kiper, menerangkan maksudnya? sama seperti kami ketika kami beribadah kepada Allah, kami bersalawat kepada Nabi kami, itu sama kami menghadirkan Nabi kami di tengah-tengah kami. Bukan berarti Nabi kami ada di situ. Sedangkan yang dimaksud Yesus di dalam Matius 24 itu tanda-tanda kedatangan Yesus ketika di akhir zaman. Bedakan Juma yang hidup dengan mati. Juma tidak bisa membedakan yang hidup dengan yang mati. Kalau Yesus itu hidup, dia mengatakan dia ada di tengah-tengah, itu nyata. Dan kamu mengatakan Nabi kamu ada di tengah-tengah Itu kamu. jangan tidak kau nyata. tafsirkan. Kenapa? Karena dia tidak Anda hidup. kalau berbohong Anda turun. Saya tidak suka sama penipu Anda. Anda sedang menipu. Silakan Anda Ketika turun. saya menghadirkan ayat Silakan Alkitab Anda secara turun. nyata, kamu tuduh saya Silakan berbohong. Anda turun. Saya tidak suka pembohong karena dalilnya tidak begitu. Kamu hanya jadikan itu sebagai acuan. Kami juga bisa menghadirkan Nabi Muhammad. Ketika kami bersalawat, kami rindu kepada beliau. Itu sama halnya kami menghadirkan beliau. Kami menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu sama halnya kami menghadirkan beliau. Jangankan Nabi Muhammad, ketika kami menjalankan kehidupan kami sebagai anak dan kami mengingat pesan-pesan kedua orang tua kami, itu sama halnya kami sedang menghadirkan kedua orang tua kami dalam kehidupan kami. Bukan itu maksudnya. Beda dengan yang di Matius 24, cap kangkung. Pandai kali kau nipu. Pandai kau berbohong. Ngeri kali hidup kau itu. Tolonglah diskusinya itu yang pakai akal sehat, jangan pakai nipu-nipu. Tapi bagaimana? Kalian tidak mungkin tidak nipu. Tidak nipu nggak laku. Ya Anda belajar dulu ya. Saya nggak izinkan Anda itu terlalu hebat kali dalam membohongi diri Anda. Kasihan Kristen yang lain. Matius 18 itu tak ada hubungannya itu. Tak ada hubungannya dengan yang dimaksud di Matius 24. Gak ada hubungannya. Kristus palsu gak ada hubungannya. Aduh, belajar lagi deh kalian. Akal-akalan aja kalian itu. Oke, silakan teman-teman. Kita cerita sama orang bahlul, sudah bodoh nipu lagi. Si kebenaran itu. Ini Iya. ada Grace. Manusia rusak. Iya, ganti-ganti nama aja dia. Grace, selamat pagi Grace. Selamat malam menjelang pagi. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Mbak Grace? Aman. Aman. Masih Kristen, Mbak? Ya, Kristen lah dulu. Kan masih belum malam. Oh, kirain udah mau mualaf. Masih ada yang mau ditanyakan ke Guru Najuma, silakan. Ini ada kuis 30 juta juga. Semoga Mbak Grace berhasil mendapatkannya. Oh, enggak Grace enggak berani mendebat. Grace enggak berani. Grace cuman belajar aja, bukan mau mencari itu, bukan debat gitu kan. Betul. Mau belajar aja.
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Grace. Nggak ada pertanyaan sih untuk sementara. Tadi disuruh-suruh naik, mau coba naik aja lah. Cuman kan Iya. setelah dari itu kan, Bang Juma, setelah dari yang abang bilang itu kemarin kan, Grace juga udah jadi kayak penasaran lagi kan, mau mencari tahu itu kan, sampai Grace nyatet itu kan. Tapi yang pertama Grace cari itu kan bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Udah banyak ini, ada 8 ayat Grace dapat gitu kan. Coba Dalilnya disebutin itu. ayat apa aja, Mbak Grace, biar nanti ditanggapi sama Gurunda. Ya, pertama kan Yohanes 1 ayat 18 itu. Bang Juma kan dengar kan, Bang Juma? Iya, dengar. Yohanes 1 ayat 18 itu kan katanya tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Terus ayat kedua 1 Timotius ayat 6 pasal 6 ayat 16 itu kan, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Ada lagi Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Makin banyak ayatnya kan. Ada lagi Yohanes 20 ayat 17a, aku tidak akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, cukup Berarti sampai di situ dia dulu, tuh Mbak ada Grace. lagi kan. Ya, biar ditanggapi dulu sama Gurunda. 4 ya berarti itu. Ya, Gurunda silakan dong. Iya. Bunyinya Jadi sama semua. simpulnya itu ada di Yohanes 7 nomor 28 29. Kita lihat ya, orang yang bertemu langsung dengan Yesus dan yang mengenal Yesus. Orang belakangan ini kan tidak kenal Yesus, cuma dengar-dengar. Tapi mereka yang mengenal Yesus, mengenal luar dalam. Apa kata Yesus? Coba kita dengar. Waktu Yesus mengajar di bait Tuhan, Yesus berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Memang kamu mengenal aku, tetapi aku diutus oleh Dia yang tidak kamu kenal. Nah loh, gimana ini? Oh, kamu Yesus kan? Iya. Anak Maria? Yes. Anak Tri Yusuf? Ya. Kamu bisa membangkitkan orang mati kan? Iya. Wow, hebat sekali kamu. Aku tahu kamu orang hebat. Kata Yesus, memang aku kamu kenal, tapi kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda oknum, beda hakikat, beda pribadi. Aku Yesus kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku. Kata orang Kristen, Yesus pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu menjadi daging. Berarti firman ini, daging ini adalah Allah. Berarti Yesus itu ada Allah. No. Yesus mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda. Sederhana loh untuk jadi waras itu, kalau menggunakan akal. Masalahnya kalau orang menggunakan dogma, apapun bisa dituhankan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, maafkan Bang Zuma ini. Ini demi kebenaran dan demi keselamatan orang banyak. Orang Yahudi dikenal di dalam Yeremia 50 nomor 17 sebagai Yakub, sebagai keturunan Yakub, dan mereka bergelar domba. Kenapa sih Yesus selalu mengatakan waspadalah kepada serigala? Kenapa sih Yesus selalu berkata waspadalah kepada anjing? Jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Aku diutus kepada domba bukan kepada anjing. Kenapa sih harus menggunakan kata anjing? Kenapa bukan singa? Kenapa bukan padale, biawak, kerah? Kenapa harus anjing? Karena anjing itu, siapapun yang mengenakkan dia, itulah Tuhannya. Siapapun yang membuat dia, siapapun yang membuat perut-perutnya tidur nyenyak, siapapun yang membuat hatinya tenang, bisa membuatnya tidur nyenyak. Siapapun yang membuat hatinya tenang,
itulah yang dia tuhankan. Mau dia penjahat kek, mau dia apapun, kalau dia sudah diberi tulang sama orang tersebut, EGP, dia penjahat, dia pencuri, dia pesinah, yang penting orang ini yang telah memberikan aku tulang, maka dialah yang menjadi majikanku, maka dialah yang menjadi Tuhanku. Begitulah tabiat anjing. Kalau yang memberikan dia janji-janji muluk-muluk itu iblis, iblis pun dituhankan. Iblis pun dituhankan. Kalau iblis menjanjikan, jangan kau makan babi, iblis cuma mengatakan, makan babi, kamu udah merdeka kok, kamu gak lagi diperhamba, kamu gak lagi kemudian diatur hidup aturan Tuhan, gak usah. Hanya dengan kamu percaya saja ini sebagai Tuhanmu, kamu selamat. Mengenakan bukan? Enak. Makanan-makanan yang diharamkan itu kan semuanya makanan enak, makanan nikmat. Dagingnya lesat menurut yang sudah menikmati. Kenapa diharamkan? Ya supaya menjadi ujian. Tetapi iblis dia mengatakan, oh tidak, itu sudah nggak halal, haram lagi, semuanya sudah haram. Siapa yang memberikan aturan itu? Iblis. Dituhankan nggak? Dituhankan. EGP, ente ini Tuhan atau tidak Tuhan, yang penting saya menerima kenikmatan dari apa yang kau jadikan aturan. Maka dari itu orang-orang ini harus berjuang mempertuhankan apa yang mereka sembah dan memperjuangkan agar dianggap Tuhan meskipun bukan Tuhan. Contoh yang tadi Yesus berkata, jangan kamu percaya. Demi kenyamanannya dia harus berbohong. Percayalah katanya. Kenapa seperti itu? Karena mental anjing. Penjahat bernama si A selalu memberikan anjing tulang. Kemudian datang pahlawan untuk mencelakai si penjahat tadi. Anjingnya bela yang mana? Polisi ingin menangkap si penjahat, si pembunuh, si pemerkosa. Misalnya dia habis perkosa orang tuanya sendiri, lalu ada anjing dia temukan, dikasih tulang. Datang polisi ingin menangkap si penjahat tadi, kira-kira yang dibela sama si anjing ini siapa? Penjahat atau polisi? Dibuka mute-nya Bagres. Penjahat. Pertanyaan saya umum loh, semuanya bisa menjawab. Jadi yang dibela itu adalah penjahat. Karena penjahat ini yang telah memberikan kenyamanan. Jadi kalau setan yang memberi kenikmatan kepadanya, setan pun dibela. Contohlah tadi, Yesus berkata apa? Yesus berkata, jangan kamu percaya. Tapi karena dia merasa nyaman oleh iblis, maka iblis pun dibelanya dengan mengatakan, Yesus berkata, percayalah. Makanya Yesus menyebut anjing, waspadalah kepada anjing yang datang kepadamu nyamar sebagai domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi si anjing percaya ketika yang memberikan kenikmatan kepadanya, kenyamanan kepadanya, berkata, Yesus untuk seluruh bangsa loh. Dia iakan aja. Namanya dia merasa nyaman. Tak ada kuk penghambaan, tak ada aturan dalam beragama, tidak ada prosesi ibadah wajib, semuanya menjadi halal, tidak perlu sunat, tidak perlu ibadah, hanya memuji, menyebut, dan seterusnya, nyanyi-nyanyi. Kenyamanan apa lagi yang mereka harus ingkari? Jadi yang memberikan kenyamanan kepada mereka itulah yang harus disembah. Yang memberikan aturan yang membuat orang sulit, yaitu Tuhan yang telah memberikan aturan-aturan hukum Taurat, itu ditolaknya. Dilantiknya setannya ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Iblis itu cerdik. Iblisnya menggunakan ketenaran oknum. Oknum ini tenar. Oknum ini disegani. Oknum ini diperhitungkan. Kenapa? Dia mampu membangkitkan orang mati. Dia kemudian mampu membuat air menjadi anggur. Orang buta melihat orang lumpuh kemudian berjalan. Maka iblis menggunakan nama orang tersebut untuk mempengaruhi yang lain.
Kalau dia pakai nama Yudas bisa nggak? Nggak bisa. Tidak ada yang percaya. Kalau dia pakai namanya Pak Bom Bom, nggak bisa. Siapa yang mau percaya? Tapi dia menggunakan nama Yesus. Akulah Yesus. Orang semua percaya. Apalagi dibumbu-bumbuhi dengan mujizat-mujizat. Selesai sudah. Para anjing-anjing ini tidak lagi menggonggong, melainkan mengeluarkan lidah sambil menjatuhkan air liur mereka. Surga coy. Makan babi, tidak mempertuhankan dengan ibadah yang diajarkan oleh Yahudi. Makan babi, tidak ada aturan yang mengikat, kemudian mati masuk surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Nah, itulah tabiat anjing. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, kan anjing dan serigala itu 11-12. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Nah, inilah saudara-saudara, kenapa kemudian penghinaan, penistaan terhadap Yesus Kristus itu dianggap sebagai kemuliaan bagi saudara-saudara Kristen. Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus kemudian ditombak, Yesus kemudian ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, bahkan diaminkan oleh saudara Kristen. Demi apa? Demi supaya mereka nyaman di dalam kehidupannya di dunia. Makanya di dalam pengajaran Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin, dan dunia ini ibarat surga bagi orang kafir. Makanya tak ada yang haram. Ada nggak yang haram di Kristen? Tak ada. Carikan saya satu hal yang haram di Kristen. Tidak ada. Bahkan Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Habis itu mati masuk surga gitu. Oh, nggak bisa dong. Iblis lepas tangan. Iblis lepas tangan. Iblis tidak akan pernah bisa jadi penolong. Iblis lepas tangan. Yang penting orang-orang keturunan Adam ini mati dalam keadaan menyembah aku. Selesai. Dia meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar. Mati berarti mereka bersama aku di neraka. Iblis ini kan penduduk asli, penduduk tetap neraka. Dan iblis mau cari teman, maka segala upaya akan dia lakukan untuk menyesatkan orang agar manusia ikut bersamanya ke neraka. Mengaku-ngaku Yesus pun bisa mereka. Jangankan kemudian mengaku Yesus, untuk menyamai pencipta langit dan bumi, yang berontak kepada pencipta langit dan bumi aja iblis bisa. Apalagi sekedar mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak ada yang sulit bagi iblis. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, apakah itu roh dari Allah atau roh iblis, roh jahat. Sebab nabi-nabi palsu juga bisa memberikan mukjizat dan tanda-tanda. Saya kira begitu, saudara Grace. Saya menyampaikan berdasarkan data. Kalau toh hari ini saudara Kristen keberatan kemudian kepada Bang Suma, kenapa kau mengatakan bahwa kami menyembah Kristus palsu? Boleh, silakan. Tapi satu hal yang saya minta, tolong tunjukkan pengikut Kristus palsu yang banyak itu kalau bukan kalian. Karena Islam tidak mungkin, Hindu, Buddha, ateis nggak mungkin. Satu-satunya pengikut Kristus yang kita kenal di atas muka bumi ini hanya Kristen. Sedangkan Yesus anak Maria diutus untuk Bani Israel, memesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus Kristus yang palsu. Nah, satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanya Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau Kristen mengikuti Kristus anak Maria, berarti dia harus menerima keadaan di mana Yesus menganggapnya anjing. Matius 15 nomor 24, 25, 26. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan.
Apa itu? Anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu kalau Yesus Kristus yang kalian ikuti. Tetapi bukan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau mengikuti aku, engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku dalam hidupku, habis waktuku, hidup beragama layaknya Yudaism. Maka pengikutku hidup layaknya praktisi Yudaism, bukan Kristen. Saya kira demikian, saudara-saudari Grace. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Ya, gak ada Bang. Sejauh ini masih belum. Tapi Grace paham sama yang Bang Juma sampaikan tadi. Usianya berapa, saudara Grace? 24 Bang. 24. Kalau lakinya, usia berapa lakinya? Belum nikah. Kok sama dengan Alfi ya? Alfi juga belum nikah. Kalau itu Ya, nggak itu tahu, juga Bang. abangku. Tadi yang batu kencang kali itu siapa? Aku lempar asbak lama-lama. Yang batu tadi siapa? Oke, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Ini benar kadang kan menjumahkan Grace berpikir kan, ini di Alkitab banyak loh ayat-ayatnya itu kan, kayak yang dikatakan Yesus itu ya ayat Alkitabnya ini kan. Tapi kok sebagian orang belum sadar ya sama sama ayat-ayat ini, apa belum pernah dijumpai ya dalam Alkitab ya kalimat-kalimat ini kan. Ini kan ada banyak, sebagian kan Grace ada nyatat. Ini kan yang Grace sebut tadi ini yang sudah Grace catat, karena kan Grace mau belajar ya kan, memang mau catat bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Sebagian udah Grace catat, tapi kok dalam pikiran Grace tuh kok ada ya, padahal buat orang Kristen kan kok nggak nemu gitu di Alkitab kan kalimat-kalimat yang kayak gini gitu kan. Ini Allah yang mengutus aku. Siapa lagi yang ngomong itu kalau bukan Yesus kan, contoh misalnya kan. Terus, bukan kau yang katakan aku baik. Tidak ada yang baik selain Allah. Berarti di atas dia masih ada kan, jelas kan. Tapi kok orang nggak nemu ya kalimat-kalimat gini gitu kan di Alkitab itu. Bukan nggak nemu. Terus tadi? Bukan nggak nemu. Mereka nemu. Bukan mereka nggak nemu. Lalu? Iya. Contohnya lah Bang. Terus contohnya lah Bang, pendeta-pendeta itu. Jelas mereka itu pasti pendeta kan. Nggak mungkin, mustahil kalau nggak tahu, nggak pernah baca semuanya isi Alkitab itu kan. Yes. Tapi sejauh ini Grace belum pernah mendengar mereka mengucapkan kalimat yang kayak gini. Mungkin pernah, tapi mungkin mereka bahasnya nggak detail yang ini. Nggak tahu lah ya. Cuman sampai saat ini Grace belum ada mendengar membahas yang kayak gini gitu kan. Ya. Al-Quran datang menceritakan tipikal dan karakter orang-orang kafir. Salah satunya dalam Al-Quran surah An-Nisa 120. Ya'iduhum wa yumannihim setan illa gurura. Setan itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Quran tidak mungkin keliru. Sekali diimani Al-Quran itu wahyu dari Allah, harus mutlak benar. Tidak boleh keliru. Al-Quran harus benar. Karena dia adalah firman dari yang maha mengetahui. Yang mengetahui isi hati manusia hanyalah dia. Maka dia ketika menceritakan tentang tipikal hambanya yang kufur, yang kafir, harus tepat. Tidak boleh keliru. Maka pertanyaan Adinda Grace tadi yang mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itu dia. Karena dia mendapatkan janji-janji dari iblis, dan dia telah dibangkitkan angan-angan kosongnya oleh iblis.
Jelas itu. Tidak mungkin. Mereka orang cerdas, mereka orang-orang pintar. Mereka orang terpelajar katanya kan. Bahkan di antara mereka itu ya lulusan-lulusan terbaik. Tapi kenapa ketika berbicara mengenai konsep keagamaan jauh pangkang dari api? Itu jelas itu. Bahkan Al-Quran saya mengatakan apa? Di dalam surah An-Nisa, kalau nggak salah An-Nisa ayat 171. Kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan bahwasanya wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu hanya utusan Allah yang diciptakan dari kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dan ditiupkan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah. Apa yang diuraikan Al-Quran ini ada di dalam kitab mereka. Bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Yesus itu mengatakan dirinya adalah utusan Allah seperti yang tadi Yohanes 7 nomor 28, nomor 29. Kau mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Kemudian dia berasal dari firman-Nya. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak firman Dia. Dia yang berfirman. Sehingga ya aku datang. Aku itu datang bukan atas kehendakku. Dan roh yang ada dalam diriku itu adalah roh dari Dia. Bukan dari aku sendiri. Dari Dia yang telah mengutus aku. Semua diuraikan kemudian. Tetapi itu tadi yang saya katakan. Iblis yang telah membangkitkan angan-angannya. Bahkan Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta, tuli kupingnya, mulutnya bisu, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kupingnya mendengarkan orang membacakan kalamullah, tapi kemudian tidak masuk sampai ke dalam hatinya, karena hatinya tertutup. Apa yang tutup tadi? Iblis. Sehingga cahaya Tuhan itu hilang. Yang ada hanya kegelapan. Saya kira begitu, Saudari Grace. Silakan. Iya, Bang Juma. Iya. Kok semakin lemas puasa ya? Enggak puasa sih. Seketika kan kalau bahas atau kadang mau ngomong sama Bang Juma itu kayak bawaan itu sedih gitu kan. Nangis aja nggak apa-apa. Iya memang sedih, Bersandar di nggak tahan. dadaku juga nggak apa-apa kalau mau nangis, boleh. Yang penting kembali kepada jalan yang benar. Iya Bang, gitu kan. Ya nggak tahu juga kenapa ya kan. Ini sambil live sambil nengok-nengok di bawah ada yang hujat-hujat gitu kan. Cuman bertanya aja tapi enggak malah gitu kan. Jadi beban lagi di benak kan. Grace bilang nggak segampang itu loh. Kok gampang Betul. gitu ya bilang mualaf Benar. gitu kan. Grace aja Benar. masih gimana ya, bekalnya Grace itu masih sebiji jagung gitu loh bisa dibilang gitu kan. Gimana Grace masih ngeyakinin, ada juga yang nyaranin diam-diam aja mualaf Kak. Pertanyaan Grace dalam hati, apa nggak dosa saya sama kedua orang tua saya gitu kan, diam-diam kayak gitu tanpa sepengetahuan mereka itu. Emang gampang ya semuanya kayak gitu. Cobalah Grace bertanya sama Bang Juma. Bang Juma, menurut Bang Juma itu atau pindah agama gitu, menurut Bang tuh gampang nggak? Mudah nggak itu contohnya? Menurut Ya seibarat orang Islam pindah dari Islam itu gampang nggak? Nggak gampang. Tapi kalau dikatakan mana yang berat, lebih berat Islam. Karena Islam ketika pindah keyakinan itu bukan berlandaskan akal. Bukan Al-Quran yang membuatnya dia pindah dari Islam. Tetapi perut dan di bawah perut. Kalau Kristen jauh lebih berkualitas. Kenapa? Kristen pindah ke Islam itu karena akalnya. Segala aspek yang menjadi temuan, segala aspek yang menjadi acuan, segala aspek yang menjadi tumpuan kehidupan manusia, dan apa yang menjadi puncak dari pencapaian hidup manusia itu pasti akal yang menjadi alatnya.
Menjadi profesor, akal. Menjadi dokter, akal. Menjadi dosen, akal. Menjadi TNI, akal. Menjadi Polri, akal. Menjadi apapun, akal. Jadi ketika menemukan satu kebenaran hakiki, maka pondasinya harus akal. Jadi kesedihan, kesakitan, ketakutan akan terobati ketika sudah merasakan nikmatnya menjadi muslim. Memang ada para saudara-saudara saya yang mu'alaf datang ke rumah Bang Suma pada saat mendekati Natal. Mereka datang ke rumah, peluk Bang Suma, nangis, terseduh-seduh. Mereka yang diusir dari orang tua, mereka yang dikucilkan sama keluarga, datang ke rumah. Wallahi datang ke rumah minta disuapin. Seorang dokter sudah hampir selesai S2 datang ke rumah. Bang Suma, aku rindu dengan masakan mama. Ini sudah mau Natalan. Ya Rob, kata dia. Aku rindu saat-saat mama Natalan. Aku rindu saat papa Natalan. Bang Suma, jadilah ibuku, jadilah ayahku saat ini juga, saat ini, sekarang ini aja. Bang Suma, apa yang bisa aku lakukan? Aku bilang, suapin aku. Wallahi aku suapin. Mereka nangis. Sandar di dada Bang Suma, menangis. Bang Suma orang tua saya, Bang Suma kakak saya, Bang Suma jangan buang saya. Wallahi nih, saya masih dalam nuansa bulan suci Ramadan. 3 hari yang lalu adik angkat saya yang Polri nelpon saya, kirim parcel ke rumah. Saya tanya, adikku, anakmu masih muslim kan? Anakmu masih lebaran juga kan? Apa kata beliau? Alhamdulillah kak, kami masih Ramadan, kami masih lebaran. Mereka berat. Kenapa? Orang tua mereka masih aktif di gereja. Berat itu. Tapi karena demi kebenaran, mereka tinggalkan itu semua. Tapi lama-lama mereka menjadi kuat. Mereka jadikan anak mereka penghafal. Mereka jadikan anak-anak mereka sekolah pesantren. Meskipun ada kerinduan saat-saat Natal, saat-saat mendekati tahun baru, tapi mereka orientasinya akhirat. Ketika masuk Islam orientasinya akhirat. Pernah sekali waktu saya tanya, gue bilang sama beliau, apa yang menyebabkan kamu, kok kamu lebih Islam daripada saya? Kok kayak gitu kali? Apa yang membuat kamu itu begitu memacu dirimu untuk menjalankan Islam ini begitu sempurna? Dia pegang tanganku sambil berjalan kami ke masjid. Apa kata beliau? Kak, ini nasihat kakak. Bukankah kakak pernah mengajarkan ke saya bahwa ibarat kita punya 2 rumah. Rumah yang kita menuju kepada rumah yang baik. Aku adikmu sedang mau di akhirat, kak. Merinding aku pada saat itu kami jalan ke masjid. Seketika saya berhenti. Saya istighfar. Betapa jauh saya yang muslim dari lahir dari materi pengajaran Islam seperti ini. Ditariknya tanganku, jalan aja kak sambil ngobrol. Kok bisa sampai segitunya? Loh, ini kan ajaran kakak. Kata kakak, ini rumah kan sementara. Yang kita mau pergi adalah rumah yang tinggal kita di sana kekal. Yang harus diperbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Rumah di sini tak apa kehujanan, tak apa kepanasan, karena kita akan tinggali. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan kita akan tinggalkan. Dan kita akan menuju. Kita tidak ingin di sana tak ada rumah, kak. Maka rumah ini yang kita mau tinggali, segala-galanya harus kita perbaiki. Maka ibadah dijaga, sedekah kita dijaga, amalan kita dijaga, keluarga kita kemudian diperbaiki, hubungan kita selama masih bisa diperbaiki. Saat itu juga saya peluk dia dan saya katakan, alhamdulillah inilah buah daripada ilmu. Sampai waktu itu dia tinggal di rumah. Mertua saya bilang gini, nak, semalam bunda bangun tahajud. Terus bun, saya menemukan beliau itu duduk di sampingmu sambil jaga nyamuk di badannya dan di badanmu. Hah? Serius itu? Iya. Lalu gimana dong? Besok kamu ke pasar buat beli kelambu. Karena waktu itu tahun 2010
2005, 2006, 2007 rumah kami masih waktu itu masih rumah lama. Saya ke pasar beli kelambu. Kami di kelambu sampai subuh belajar Quran. Itu loh. Jadi memang perjuangan para mu'alaf ini enggak semudah kita ayo syahadat. Enggak semudah itu. Kalau orang murtad sekali mengatakan murtad dan memang sudah ucoknya sudah enggak bisa tahan, murtad seketika. Kenapa? Begitu dia melepaskan diri dari kaidah Islam, maka dia bebas seperti hewan. Tak ada hukum yang kena. Makanya dalam Al-Quran tak ada perintah, wahai orang-orang kafir jagalah salatmu, wahai orang-orang kafir berpuasalah, wahai orang-orang kafir bersedekah. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Seketika mereka keluar dari keislaman, seketika juga hari itu juga saat itu juga dia bebas seperti hewan. Tak ada ikatan. Tak ada ikatan. Tak ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Seperti hewan. Tapi ketika sebaliknya mereka harus masuk ke Islam, saat itu juga dia harus mengikat dirinya dengan tali agama Islam. Tidak bisa melepaskan itu. Di tali itu dia harus eratkan tubuhnya untuk menjaga ibadah sholatnya. Harus pakai hijab, bicaranya sopan, pandangannya tunduk. Dia harus jaga hatinya, dia harus perbanyak zikirnya, harus perbanyak puasanya, perbanyak salat malamnya dan seterusnya. Berat. Tetapi karena kecintaan kepada penciptanya, seberat apapun dia tinggalkan. Jadi tidak mudah orang mualaf itu, nggak mudah. Tidak mudah. Cobalah saudara-saudara, diputuskan mata rantai warisan, diusir dari rumah, usia masih muda, mau kemana seorang perempuan? Belum punya suami, mau kemana mereka? Dikucilkan keluarga besarnya, harus kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan adik, kehilangan kakak. Cuman mereka menangnya tidak kehilangan Tuhan. Jiwanya tenang. Kenapa? Dia sudah berada pada kendaraan yang benar. Itu aja kelemahannya itu, karena pasti rindu sama ayah, rindu sama adik dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk Islam, lalu menemukan seorang pemimpin yang baik yang bisa membimbing, bisa merangkulnya, menjaganya menjadi istri yang soleha, Masya Allah, luar biasa indahnya hidup itu. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Handi. Waktu dan tempat silakan tidur. Ustaz Handi di mute. Ya, Bang Gres, silakan. Ya begitulah kira-kira curhatnya saya, Bang. Cuman bebannya itu sekarang yang dipikiran itu memang masih tetap kedua orang tuanya. Gimana ngejelasinnya gitu. Mikirin mereka bagaimana menanggung malunya sama saudara-saudara yang lain nanti gitu kan, melihat anaknya jauh dari sisi mereka tiba-tiba udah jadi Islam di sana gitu kan. Tengok tuh anakmu udah jadi Islam tuh, baru juga pergi merantau udah jadi Islam gitu kan, dan tiba-tiba udah berubah kayak gini kayak gitu kan. Jadi kepikiran tuh jadi kayak kembali ke orang tua, ya ampun kayak mana lah ini. Kira itu harus ambil langkah awal itu seperti apa gitu kan. Berat nih mikirin itu udah sampai ke sana mikirnya harus langkah awal apa yang harus mulai dari, harus dari mana Grace? Iya. Ya, gitu. Di sini ada mu'alaf, ada Dinda Nora, mungkin dia sudah tidur. Alhamdulillah. Kalau memang masih tidur, mungkin bisa bicara sedikit. Dinda Nora masih tidur? Ya maaf Mungkin. lah kalau posisinya Kayaknya masih sih. bertanya-tanya terus gitu kan. Soalnya kan Grace masih benar-benar dilema situasi gitu. Biar ada keteguhan di hati. Mau nangis rasanya di saat melangkah keputusan seperti ini. Bebannya itu jadi suatu beban tuh. Berat gitu. Iya. Dilema. Betul. Dilema banget Benar. Bang Juma. Iya pasti itu. Karena pasti. memang yang Grace depankan tuh memang kedua orang tua Grace. Bagaimana dengan mereka nanti kan gitu. Tetapi banyak juga mu'alaf yang tadinya sama keadaannya sama adik ini kan. Cuman
secinta-cintanya kita kepada kedua orang tua kita, kalau kita masih tetap dalam keadaan kufur, siapa yang kelak menjadi penolong mereka? Sedangkan kita udah tahu nih, kebenaran itu ini. Sementara kita sadar orang tua kita berada pada ketidakbenaran. Ya dosa Maka nggak sih Bang Enggak dosa sama sekali, enggak dosa. terhadap Nggak kedua dosa. orang tua? Iya, enggak ada dosa terhadap orang tua ketika kita mu'alaf. Itu enggak ada dosanya. Al-Quran menarasikan begini solusinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada aku engkau kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati kedua orang tuamu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalaupun kita sudah pindah agama, perintah Allah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wajib. Meskipun kita sudah beda keyakinan. Cuman satu yang tidak wajib kita berbakti, yaitu ketika kita diminta untuk kembali murtad ke agama yang lama. Maka Tuhan mengatakan, jangan kamu ikuti yang itu. Tapi selain daripada itu, silakan. Lakukan perbuatan baik, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perbaiki hubunganmu. Pergaulilah. Artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perbuatan yang maksimal baik. Itu perintah Quran. Ya, tidak ada perintah untuk membenci mereka. Nah sekarang ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, tindakan atau memberikan tindakan-tindakan yang baik kepada kedua orang tua kita semaksimal yang kita bisa, orang tua akan melihat, loh kok sejak mu'alaf anak saya kok berubah kali ya? Kok dia sudah baik kali, nggak seperti dulu ya? Nah dari sana orang tua itu akan sedikit demi sedikit memperhatikan, meskipun ketemu mereka masih marah, masih jengkel, tapi dalam hati kecilnya ada apa dengan anak saya. Akhirnya lama-lama dia pun belajar mendengarkan siaran-siaran YouTube tentang Islam. Sedikit-sedikit ada apa ya dengan Islam, kok anak saya sampai ke situ. Belajar hingga hidayah itu pun bisa datang. Dengan kata lain, sebab Anda mu'alaf, maka kedua orang tua juga mendapatkan secerca harapan untuk meninggalkan kekufuran. Kalau Anda tidak mu'alaf, berarti sama halnya. Ibarat kendaraan sekarang yang Anda tempuh adalah kendaraan menuju ke neraka. Anda tahu ini menuju ke neraka. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang tua ini dari kendaraan yang menuju ke neraka ini? Anda keluar dari kendaraan tersebut, lalu menggunakan kendaraan lain, ajak mereka berpindah ke kendaraan menuju surga. Yang mana saudara-saudari ini, adik ini pilih? Tahu kendaraan itu menuju neraka, tapi Anda masih ada di dalamnya bersama kedua orang tua Anda? Atau Anda loncat dari kendaraan itu, pindah ke kendaraan lain, dan minta kemudian kendaraan itu melaju mengejar kedua orang tua Anda dengan susah payah dan seperti apapun perjuangannya. Yang penting orang tua Anda bisa pindah ke kendaraan yang menuju ke surga. Pilih mana? Ikut masuk ke dalam neraka dalam satu kendaraan, atau loncat dari kendaraan itu atau meminta bantuan kepada orang kendaraannya berhenti dan bisa diselamatkan. Kira-kira pilih yang mana?
balik. Yang pertama tadi. Jatuh bersama dengan orang tua ke neraka. Bukan mau melompat dari Nah, kenalan. itu dia. Meskipun jatuh, berdarah kita, luka kita, sampai kita terpincang-pincang, tapi kita sempat memberi pertolongan. Kita sempat kemudian mencari pertolongan, mencari bantuan, agar supaya orang tua kita ini terselamatkan. Contoh, ketika kemudian Anda sudah masuk Muslim, Anda memperlihatkan kemudian tipikal sifat-sifat yang baik. Lalu Anda minta kepada Allah, bantuan kepada Allah. Ya Rabb, selamatkan orang tuaku. Lembutkan hatinya untuk menerima agamamu ini. Itu sama halnya Anda sedang minta bantuan. Daripada Anda jatuh bersama dengan orang tua. Lebih baik kemudian Anda berdoa. Dalam keadaan muslimah Anda berdoa. Habis itu Anda cari suami. Anda punya anak. Ajarkan cucu-cucu orang tua Anda untuk menjadi penolong orang tua kita. Ajak anak-anak sholat untuk mendoakan neneknya, supaya neneknya dilembutkan hatinya bisa menerima Islam. Jadikan keluarga kita keluarga sakinah, sehingga orang tua melihat, membandingkan antara anaknya yang satu dengan anak yang lain. Anakku yang satu ini kok rumah tangganya adem, bahagia, anak-anaknya kok bagus, dididik dengan pendidikan Islam. Oleh karena itulah kemudian mending loncat mencari bantuan daripada tahu itu adalah jalan menuju neraka, tetap aja di situ. Itu sama halnya tidak sayang kepada orang tua. Kalau sayang kepada orang tua, upaya apapun adik ini lakukan untuk menyelamatkan mereka. Jangan pikir dulu, saya dibenci, saya akan dimaki, kenapa kamu loncat, kenapa kamu bodoh, makanya kau pincang, karena kau bodoh, kau jatuh, bla bla. Jangan pedulikan itu. Jangan pedulikan itu. Mereka masih dalam kegelapan. Adik ini sudah mendapatkan cahaya. Selamatkan mereka dengan memanfaatkan cahaya ini untuk minta bantuan. Saya hanya bisa mendoakan Adinda Grace bisa disegerakan mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu bukan dari Bang Zuma. Hidayah itu dari antum, dari adik ini. Minta kepada Allah. Cahaya hidayah itu ada pada diri Anda. Kemudian Allah yang memberikan cahaya itu sehingga menuju kepada Islam. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi yang baik. Minimal yang mendengarkan juga bisa paham. Demikian. Ya, terima kasih Bang Yuma. Sama-sama. Ya, memang masih tetap di situlah. Suatu jadi pengganjal di hati Grace gitu kan. Iya, pasti orang tua. Iya, pasti orang tua. Tapi tetap Grace juga belajar ini. Tetap Grace masih belajar aja ini. Cuman itu kan sebelum Grace mengakhirinya Bang Juma, boleh nggak Grace dengar ayat Al-Quran dari Bang Juma buat penguatan hati Grace? Surah apa? Boleh nggak Grace itu dengar abang ngaji, dengar ayat Al-Quran buat penguatan boleh. hati? Ar-Rahman, Gurunda. Oh, Ar-Rahman, boleh. Kita pilih beberapa ayat ya. Al-Quran surah Ar-Rahman. Bang, dibacakannya dari mana, mau nyatet? Dari ayat pertama. Hah? Dari ayat pertama surah Ar-Rahman. Boleh dimulai? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيما فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا
yus'alu an zambi insu wala jan fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, masya Allah. Jadi meskipun masih tajwidnya masih lemah, teman-teman ya, bacaan saya itu belum sempurna, saya minta maaf. Tajwid, tahsin masih jauh dari kesempurnaan. Paling tidak saya mencoba untuk membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bisa melembutkan hati kita semua dan menambah iman kita. Kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya ketika bacaan saya ada yang khilaf, ada yang keliru. InsyaAllah ke depan kita akan perbaiki ya. Silakan, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau melanjutkan bacaan atau ingin membacakan artinya, silakan. Sampai 40 tadi ya Bang Daya? Sampai ayat 40? Iya, betul. Masya Allah, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, agar kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu Dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Subhanallah teman-teman.
Luar biasa ayat suci Al-Quran ini ya. Oke baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Ya, mungkin Mbak Grace, Bang Dito mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Taqabbal ya Karim. Masya Allah. Saya masih belum bisa ngomong. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kan Dito ini mualaf juga kan ya? Iya Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya Gimana? itu Bang Juma Gimana, Bang Andi? sangat menyentuh hati bagi orang yang mau berpikir. Udah dikasih kuping dua, manusia itu ciptaan paling sempurna, dikasih akal, nikmat banget itu. Mata ini ya kalau mau dijual itu harganya triliunan. Ada nggak yang mau jual matanya, jantungnya, ginjalnya? Gratis semua begitu. Nikmat Tuhan apalagi yang kita dustakan? Tapi kenapa kita nggak mau berterima kasih? Mohon ampun kepada yang memberikan kita secara gratis ini. Itu kan maksudnya di sana. Alam semesta ini diciptakan, ada sungai, ada pohon, semuanya indah begitu. Kenapa kita nggak mau mengingkari nikmat Tuhan itu? Kenapa kita salah sembah Tuhan? Kenapa kita nggak mau menyembahnya? Kenapa kita nggak mau bersyukur, berterima kasih kepadanya? Itu maksudnya. Semoga orang yang berakal kembalilah, supaya kau tidak mengingkari nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kalian semua. Itu sih dari saya. Makasih. Pada saat ayat itu dibacakan Bang Suma, fa bi ai alai rabbikuma tukadziban, orang yang meresapi pasti akan menjawab, tidak ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Kalamullah. Allah menyindir kita. Nikmat mana yang kita dustakan? Insya Allah mudah-mudahan menjadi cahaya hidayah untuk Saudari Kris. Saya saat ini orang tua saya masih Katolik. Dan di dunia ini kita makhluk sosial. Mereka nggak bisa memaksa kita tetap menjadi orang kafir pada saat kita mendapatkan hidayah, kebenaran Islam, meskipun orang tua masih kafir. Hanya doa, bacaan Quran insya Allah membawa mereka, orang terdekat kita, menemukan kebenaran juga. Kita tidak bisa memaksakan. Begitupun juga orang tua juga nggak akan bisa memaksakan kita. Kita makhluk sosial. Itu saja sih Bang Zuma. Masya Allah, syukron. Ya, Masya Allah. Sahabatku, jadilah Islam yang kuat. Senantiasa mendoakan orang tua kita, semoga mereka kan hatinya untuk menerima Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Mbak Grace? Allahu Akbar. Mbak Grace. Makasih. Mbak Grace, ini ada analogi Mbak Grace. Kalau misalnya nih Mbak Grace ada temen ngasih kepada Anda sebuah hadiah, Anda mengucapkan terima kasih nggak kepada yang memberikan itu? Ya, diucapin terima kasih. Ya. Nah, terus Anda ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, cantik, rambut terurai, semuanya proporsional pada tempatnya, kuping dekat sama apa itu, kepala semuanya, mulut dekat, semuanya proporsional begitu. Ya kenapa nggak mau berterima kasih kepada yang memberikan itu, Mbak Grace?
Terus harus berterima kasih sama siapa? Bagaimana cara berterima kasih kepada Sang Pencipta, Benjoma? Ya, cara bersyukur itu dengan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita tumpu ibadah kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, sebesar dan setinggi apapun ibadah yang kita lakukan, tidak akan mampu membalas satu helai bulu yang Tuhan berikan berupa rambut tubuh ini. Itu baru sehelai bulu aja. Kita nggak bisa balas dengan amalan-amalan ibadah kita. Tak ada amalan yang bisa kita lakukan yang mampu kemudian membayar apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Baru satu helai aja. Jadi ibadah kita ini untuk apa? Ibadah kita ini untuk menyatakan diri kita, menghambakan diri. Karena ibadah tidak akan pernah membalas. Ibadah yang kita lakukan hanya ketundukan. Ini loh Tuhan, sesibuk-sibuknya aku Tuhan, aku tetap menghambakan diriku kepadamu. Di saat lagi sibuk, azan tiba, aku ibadah padamu. Di saat kemudian aku sakit, waktu ibadah tiba, aku tetap ibadah. Aku menghambakan diri kepadamu ya Rabb. Aku ridha jika suatu hari nanti di hari kemudian pun engkau masukkan aku dalam neraka. Rela aku ya Rabb, asalkan dalam ridhamu. Asalkan dalam ridhamu. Tugasku hanya beribadah. Dan ibadahku tiadalah artis mata-mata, hanya semata-mata untuk menghambakan diriku. Menyatakan diriku adalah ciptaanmu, menyatakan diriku adalah hambamu, menyatakan diriku tak ada kuasa selain dirimu. Entah itu amalan baik atau itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang pasti aku hanya berserah diri kepadamu. Urusan kemudian itu bernilai ibadah, bernilai pahala, bernilai ketakwaan, bernilai sebagai seorang muslim, semuanya kuserahkan kepadamu. Tugasku hanya menghambakan diri. Aku bukan siapa-siapa. Aku milikmu, aku ciptaanmu. Maka yang aku lakukan beribadah kepadamu, bukan membuat aku sombong, memandang remeh orang lain yang tidak beribadah. Aku beribadah seakan-akan aku sudah masuk surga, mereka tidak. Enggak. Aku melakukan ibadah ini semata-mata untuk mengabdikan diri bahwa aku adalah hambamu, bukan membayar apa yang telah engkau berikan, tetapi semata-mata untuk mengakui aku. Maka sebagai hamba, itu barangkali saya mengandi. Jadi kalau kita tidak pernah beribadah, mengabdi kepada Allah, Masya Allah, pengabdian kita ini aja tidak bisa membayar sehelai bulu. Jadi bagaimana dengan mereka yang tidak beribadah? Dikasih fasilitas oleh Allah, dikasih kemudian kemegahan dalam hidup, dihidupkan di zaman yang sudah modern, serba canggih, tetapi kita tidak memanfaatkan kemudian keadaan ini untuk bersyukur kepada Allah dengan menghambakan diri kepada pencipta kita. Maka kitalah orang yang paling merugi. Kita selalu sombong, memandang orang lain itu kecil, saya punya banyak duit, saya punya harta banyak, saya punya pangkat dan seterusnya. Sedangkan dia tidak pernah melihat pantatnya sendiri. Pantatnya modelnya kayak apa yang ada di situ dan seterusnya. Dia nggak pernah lihat, tapi sombongnya minta ampun. Nah, inilah yang Tuhan tidak inginkan. Maka kalau kaidah saya dalam beribadah, saya bukan mengukur amal, tetapi semata-mata tunduk, hanya berserah diri saja. Apa yang aku bisa? Nggak ada. Bahkan untuk mengetahui siapa diri saya saja, saya belum tahu. Saya ini siapa? Yang saya tahu saya hanya ciptaan Allah. Untuk mengetahui rohku saja saya nggak kenal. Rohku itu kayak mana bentuk saya nggak tahu. Bahkan untuk membayangkan wajah saya itu sulit. Padahal itu adalah saya.
Untuk mengetahui di mana letak rasa manis yang ada di lidah saya itu saya nggak tahu. Apakah di kiri, apa di kanan, di bawah atau di atas. Untuk mengetahui pengecam yang kemudian merasakan rasa manis, rasa pahit, pedis yang ada di dalam lidah saya itu saya nggak ngerti, saya nggak paham. Bagaimana kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuh saya terolah, yang bagian mana ke paha, bagian mana ke lengan, bagian mana kemudian ke kepala. Bagaimana kemudian suara saya ini bentuknya seperti apa, kok bisa ada suara keluar dari mulut saya tak ngerti. Bagaimana kemudian telinga saya ini bisa mendeteksi suara-suara, saya pun tak paham. Bagaimana mata saya ini bisa melihat objek, ini segi 4, ini panjang, ini pendek, ini merah, ini kuning, saya juga tak paham itu. Semuanya hanya saya serahkan kepada yang punya. Saya serahkan kepada pencipta. Apa yang saya punya adalah punya beliau. Maka tugasku hanya beribadah, menghambakan diri kepadanya. Bukan membangkang, angkuh, sombong, dan seterusnya kepadanya, enggak. Tetapi mencoba untuk menjadi hamba yang baik. Saya kira begitu Bang Handi. Mudah-mudahan Adinda Grace kita ini ke depannya bisa lebih mendekatkan diri kepada Islam sehingga beliau berujung kepada syahadatain. Kita nggak bisa kemudian memaksakan, tapi kita bisa mendoakan seperti itu. Ya, Tapi saya dengar tadi Mbak Grace. Gimana Mbak Grace? apa? Silakan. Ya Bang. Ya, makasih ya Bang Juma atas bacaan Al-Quran ya tadi, dan buat semuanya Sama-sama. yang ada di Komal ini. Sekali lagi Grace bilang apa? Maaf ya Bang Juma kalau masih bertanya-tanya terus. Mudah-mudahan Bang Juma nggak pernah bosan sampai puncak Grace benar-benar kuat untuk melangkah dan mengambil hidayah itu nanti. Dan Grace juga minta dukungan doanya buat Bang Juma. Itu kan. Iya. Insya Allah. Terus juga izin pamit. Iya, silakan Dek, silakan. Tetaplah menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang mau belajar, orang yang melembutkan hatinya. Silakan pelajari Bible, kalau masih mau belajar Bible, pelajari Islam dengan tekun. Amin. Amin ya Bang rabbal Juma ada alamin. rencana ke Batam? Rencana ke Batam sampai sekarang ada, tapi belum terrealisasi. Oh, Grace di Batam. Iya di Batam Bang. Posisinya lagi di Batam, lagi Di kota. merantau. Oh, ada ini Chinese ya? Enggak Chinese. Oh, pantasan suaranya mirip-mirip suaranya Akang Satria. Kalau ke Batam insya Allah nanti saya mau ke Batam, Gurunda. Yang Insya ditanya Allah. saya, bukan antum. Loh, kenapa lo yang gatal? Ya siapa tahu saya bisa nyalip. Gak ada urusan lo, gak ada urusan. Ya udah sama Bang Bercanda. Juma aja. Iya. Nanti insya Allah kalau ada kegiatan kita ke sana ke Grace di Batam. Di belum kotanya kan tahu ya? aja. Grace belum tahu. Saya sama Gurunda itu gantengan saya. Mbak Grace belum tahu. Kok cerita ganteng? Salah ya? Ini rencana Bang Juma itu akan membuka usaha bisnis ini Nagoya Mbak. Jadi kita sudah buka satu usaha di situ ya. Nanti di Nagoya. Ya, tapi di sini sendiri Bang Juma di Batam. Orang tua di Alhamdulillah. Sumatera Utara. Tepatnya sih di Nias. Iya. Masih muda, 24 tahun sudah mandiri. Masya Allah, luar biasa. Ya sambil kuliah sih, kerja sambil kuliah. Oh gitu. Iya. Ya udah lama ngikutin Bang Juma, bisa dihitung sih ya. Udah 2 tahun kan ini nggak gereja, nggak ibadah gitu kan, sudah 2 tahun. Setahun setelah itu Grace nemu Bang Jumanya, ada yang ngasih tahu ke Grace kan gitu kan. Nah ada teman nanya, kamu nggak ada ibadah ya? Grace bilang enggak, aku sudah mau 2 tahun ini nggak ibadah. Kenapa?
nggak apa-apa, kayak nggak ada tergerak hatinya buat pergi ibadah gitu kan. Ya udah coba nih dengerin ini, ya dia nunjukin Bang Juma gitu kan, carilah kebenaran sama dia gitu kan. Ya udah lama ngikutin tapi mungkin baru dari kemarin ini mulai naik dokomalnya Bang Juma gitu kan. Lah Gurunda kena tombak Gurunda, kena tombak. Nanti insya Allah ya Mbak Grace, saya bacain lagi nanti surah Al-Qurannya Ar-Rahman. Setelah kita nanti ada Gurunda, nggak jadi ngomongnya. Aduh, Akang. Tapi gini loh Mbak Grace. Silakan. Mbak Grace Kan kena sudah tombak tadi itu. Mbak Grace sudah yakin kan Mbak Grace ya? Ceritanya tadi Bang Andi. Oh, cerita mana itu? Ke Batam? Bukan. Tadinya dia ndak mau lagi ke gereja katanya. Oh iya itu. Nah, terus gimana ceritanya tadi? iya, jadi dikasih tahu sama teman ini, katanya ikutinlah Bang Juma ini gitu kan, carilah kebenaran sama dia gitu kan, kali aja kamu mungkin mau belajar. Ya memang langsung Grace itu ngikutin Bang Juma gitu kan, karena Grace ngerasa kan dari kemarin tuh nggak ibadah kayak gini kan, mau coba ikutin inilah gitu kan, coba ngikutin sama Bang Juma gitu kan. Grace ikutin, Grace masih ngeliat aja dulu kan, barulah dari kemarin ini ada niat mau naik gitu kan, mau nanya gitu kemarin. Itu pun karena memang masih belum terkumpul, masih belum nemu gitu kan. Grace itu harus mau taunya itu apa gitu kan, jadi masih kayak masih nyicil gitu, mau nanya gitu sama Bang Juma. Makanya tadi bilang kan, jangan pernah bosan-bosan lah Bang Juma gitu kan, Grace belajar gitu. Iya, betul. Belajar itu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Belajar terus. Iya. Iya, Masya Allah. Di Nias kan ya, dari Nias ya? Iya, di Nias. Tadinya Katolik kan ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya, Masya Allah. Iyalah. Tapi aku mau dengar Bang Juma, kenapa alasannya nggak mau ke gereja lagi? Gue belum dengar loh tadi. Belum dengar tadi ya? Iya. Belum. Nggak ada niat, tiba-tiba nggak ada niat, nggak tergerak hatinya mau pergi ibadah. Oh. Iya, nggak ada. Itu loh Bang Juma, sampai saat ini udah bisa dibilang 2 tahun lah lebih hampir. Ini udah nggak ke gereja. 2 tahun awal-awal tuh di sini di Batam ini masih ke gereja, lama-lama kayak hilang, kayak terhapus gitu mau pergi beribadahnya, kayak nggak ada lagi mau pergi ibadah. Gitu dia ceritain. Setelah itu adalah teman yang ngasih tahu, ikutinlah ini kalau nggak gitu. Iya. Masya Allah. Terus dia ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, semenjak juga mau mengenal mengikuti sama Bang Juma kan, yang diharamkan di Islam malah Grace nggak makan lagi, contohnya kayak babi gitu kan. Itu semenjak dari awalnya Grace nggak ibadah, dari situ juga Grace nggak makan itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini Awalnya Grace itu niatnya itu cobalah gitu kan, cobalah udah tersentuh hidayah berarti ya Gurunda, cuma belum ikrar ya. Iya, betul. Sudah mau pakai jilbab ini. Doain aja lah Bang. Amin. Biasanya kalau orang nias pakai hijab itu pasti ganteng. Terbalik. Iya, maksudku cakep. Iya kan Kang? Pasti itu Gurunda, orang Nias itu kan putih-putih sama kayak orang Dayak nih. Wah udah ini jodohku ini. Gurunda jangan ganggu ya, Gurunda jangan ganggu ya. Nanti ya jangan ganggu ya Gurunda. Asbak melayang nanti. Bercanda. Dinda Grace kami itu memang sering bercanda gitu. Oh nggak apa-apa, biasa ya. Iya. Jangan diambil dalam hati ya. Akang itu kan istrinya sudah 3 sekarang. Ya apapun yang terjadi Mbak Grace, ada sesuatu ya sering-seringlah bergabung bersama kami. Jangan segan-segan untuk bertanya.
terkadang sih berpikir orang-orang di Komal ini kan, itu terus lah yang ditanya mualaf juga enggak gitu kan. Sambil di follow Mbak Grace ya teman-teman. Nggak apa-apa, namanya orang bertanya untuk dapat hidayah itu nggak apa-apa. Daripada bertanya kayak si siapa? Kepas. Iya kan? Kepas mengaku dirinya nanti di surga jadi mempelai wanitanya Yesus. Kan bahaya itu. Nah, kalau Kepas itu lebih baik daripada aku masuk Islam, lebih baik masuk angin. Bener masuk angin ya. Yang lucu kemarin itu dia bilang nanti di surga saya jadi mempelai wanitanya Yesus. Saya tidak bisa bayangkan, sudahlah kepalanya botak, jadi pakai gaun pengantin, bulu dadanya lebat, betisnya berbulu, berkumis, pakai gaun pengantin wanita. Gimana itu si Kepas? Aduh, ingat itu saya tertawa sendiri kadang. Kepas, Tapi itu Bang Juma, sebenarnya Maryam itu apa ya, Islam atau Kristen sih Bang Juma? Maria siapa? Ibunya Yesus Isa itu Nabi Muslimah yang taat. Beliau adalah muslimah yang taat. Oh, dia Muslim ya? Iyalah. Berarti sebenarnya Isa itu juga Muslim. Yes. Dia kan mengatakan, dia kan digelar juru selamat kan? Juru selamat artinya juru Islam. Selamat itu kan gimana? Berarti sebenarnya tokoh-tokoh atau mereka itu sebenarnya nggak ada yang Kristen ya sebenarnya. Semuanya Islam gitu. Contohnya lah yang murid-muridnya Yesus itu sebenarnya Islam juga. Islam. Bunda Maria, Yusuf, semuanya itu Islam semua. Iya. Buktinya Siti Khadijah, istri Rasulullah, beliau muslimah, bukan Kristen, Nasrani ya. Kalau Kristen ini kan kelompok yang baru muncul belakangan, Kristen itu dari Paulusnya itu. Makanya 1 bulan ini sayembara saya tidak terjawab karena belum ada teman kita Kristen yang mampu membuktikan kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Untuk sekedar membuktikan bahwa sembahan mereka anak Maria aja sulit. Sebulan loh, sebulan. Ada pendeta, tadi siang ada yang mengaku sang hukum. Nggak bisa. Keteteran. Tadi juga barusan si Akal, udah nama Akal tapi tak berakal. Yesus berkata, jangan percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Dia rubah menjadi percayalah, padahal gitu jangan kau percaya. Nah itulah buktinya yang tuh. soal itu Bang Juma, ada di Alkitab nggak itu ya yang menyatakan bahwa kayak Maria gitu itu sebenarnya Islam gitu kan? Ada di Alkitab nggak cerita-ceritanya itu? Kalau begini loh Dek, kalau orang Yahudi, Islam, Kristen ini kan bukan tuan rumah kan ya? Yang tuan rumah itu kan orang Yahudi kan ya? Benar kan? Yesus datang kan di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Kristen, ya kan? Nah orang Yahudi menuduh ibunya Maryam ini dalam Islam sebagai seorang pesina. Sejatinya kalau Yesus itu mengajarkan kasih sayang, maka yang paling pertama dibela dan diberikan ajaran kasih itu adalah ibunya. Tapi itu tidak ditemukan di Bible. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu kepada ibu kandungnya sendiri. Selamanya dia memanggilnya perempuan. Wahai perempuan. Tidak pernah memanggil matera kepada ibunya, nggak pernah. Selalu guneka, guneka, perempuan. Tidak pernah memanggilnya ibu. Berarti ketika ibunya dituduh sebagai pesina, beliau tidak ditemukan ada pembelaan terhadap ibu kandungnya loh. Borok-borok mau membela orang lain, membela ibunya atas tuduhan zina dari orang Yahudi saja kagak. Berbeda dengan Al-Quran.
Yesus Isa alaihi salam dari bayi sudah bela ibunya. Ibuku bukan seorang pesina, kata beliau. Aku ini hamba Allah. Inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jangan kau tuduh sembarangan ibuku. Jangan kau tuduh sembarangan ibuku. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Sina. Itu pembelaan Nabi Isa kepada ibunya. Nah, sedangkan di dalam Bible, Yesus yang adalah Tuhan bagi orang Kristen, tidak akan ditemukan satu data di mana Maria ini menyembah Yesus. Jangankan menyembah anaknya, Maria ibu Yesus sekedar untuk ada di Bible. Naikkan orang Kristen yang bisa membuktikan pernyataan saya ini, yang bisa menolak bukti kebenaran perkataan saya. Maria ibu Yesus tidak pernah dibaptis. Maria ibu Yesus tidak pernah menyembah manusia. Selamanya Maria ibunya Yesus itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Berarti dia muslimah. Nah ini yang kemudian perlu saudari Grace pahami. Ya. Jadi ini semua asal usulnya dari si Paulus penipu itu ya? Ya, tak ada lain. Nah, ini Adinda Grace sudah mengatakan si penipu ini tanda-tanda ini. Iya, tanda-tanda. Nah ini nih dari namanya aja udah menghujat nih Kristen nih Mbak Grace nih, lihat nih. Sengaja saya naikin nih. Ini nih yang di bawah nih. Iya bang, aku Kristen bang. Mau apa kau naik? Tadi di bawah ngetek mau syahadat katanya. Mau mualaf. Tiba-tiba. Dari namanya aja udah menghujat Gurunda, tapi dia naik mau mualaf katanya. Aku mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya ada. Allah. Gimana ceritanya itu? Bisa enggak kita diskusi baik-baik, saudara Allah? Iya bang, aku mau bersaksi bang, tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhannya ditiadakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Berarti coba abang diam, aku bisa jelaskan bahwa abang menyebut Muhammad. Tidak ada ibu kota Indonesia selain Jakarta. Paham sampai situ? Paham bang, tapi aku maksudnya apa itu? Apakah Indonesia tidak memiliki ibu kota? Iya. Mengakui seorang bodoh. Iya. Tidak ada ibu kota negara Indonesia selain Jakarta. Salah nggak ucapan itu? Iya, aku merasa bahwa itu benar, tapi aku sebaliknya membuktikan bahwa seorang Grunda mengakui seorang bodoh. Bisa? Silakan Anda mengatakan saya bodoh, silakan. Nah sekarang saya katakan kepada Anda, bolehkah saya mengatakan Anda cerdas kalau pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Betul? Aku sudah mengakui semua. Tadi aku sudah katakan. Iya, saya katakan kepada saudara, benarkah pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Seorang bodoh mengatakan itu benar dan nyata. Oh ya sudahlah, Anda tidak bisa berdiskusi kawan, maafkan saya. Bukan. Saya hanya bisa berdiskusi dengan orang yang betul-betul manusia. Kalau manusia palsu, maaf, Anda hanya mengolok-olok. Silakan dengan keadaan Anda, hidup dengan keadaan Anda, tidur dengan hati Anda yang kotor, tidur dengan hati yang kesakitan, yang benci kepada kami umat Islam. Silakan. Tapi ingat, Anda hidup di tanah air yang diperjuangkan oleh umat Islam untuk merdeka.
Masya Allah. Inilah Nah, itu teman- Mbak Grace. Ya, inilah teman-teman kenapa Al-Quran mengatakan bahwasanya tipikal orang-orang kafir itu begitu. Kerjanya cuma mengolok-ngolok. Silakan kemudian kita lihat tulisan Olo. Itu dia sedang menghina Tuhannya umat Islam. Sedangkan Tuhannya umat Islam itu bertaburan namanya di dalam Bible-nya. Jadi dia mengambil kata Allah, lalu dia melemparkan kemudian Allah kepada umat Islam yang punya kata Allah itu. Itulah tipikal iblis. Ya, jangan dicontoh teman-teman. Saudara-saudara Kristenku, jangan dicontoh yang kayak gitu-gitu ya. Biar bagaimanapun ya, kalian adalah saudara kami. Kami hanya memberi peringatan saja. Kalau kalian kemudian masih bisa diberi peringatan, alhamdulillah. Kalau sudah tidak bisa, ya itu tanggung jawab Anda kepada pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mengatakan Yusus atau Yosos atau apapun terhadap sembahan kalian. Bahkan di YouTube saya pembukaannya itu coba Zulkifli Emabas Official. Ada tulisan Yesus di situ. Aku cinta Yesus dalam Muslim. Kalian menyebut nama Tuhan kami aja seperti itu. Tapi kalian selalu mengaku ajaran kasih. Ajaran kasih katanya. Kalian selalu merasa tersakiti, merasa dijajah. Tapi kami tidak ada universitas yang menghina sembahan kalian. Tapi kalian bertaburan sekolah-sekolah teologi yang kerjanya menghina Tuhan kami. Lulusan-lulusan dari sana dicetak untuk menghina umat Islam, menghina sembahan umat Islam. Mana ajaran kasih itu? Palusu itu hanya obat kuping. Faktanya enggak. Itu maaf Gurunda, tadi sengaja saya naikin biar Mbak Grace menyaksikan kualitas debater Kristen seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, Teko. Bang Juma. Ya, silakan Dinda. Satu lagi, Bang. Silakan. Ini katanya Isa tidak disalibkan kan? Tapi Ya. digantikan dengan Yudas. Itu gimana sih ceritanya, Bang? Digantikan sama yang lain. Bukan Nabi Isa yang disalibkan. Apa alasannya Nabi Isa disalibkan kira-kira? Sedangkan Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah yang membenci Allah, yang membuat kerusakan di muka bumi, yang membenci para rasul. Apa alasannya kemudian disalibkan? Yesus orang baik, dia orang soleh, dia orang benar, dia jalan kebenaran, dia Nabiullah, dia Rasulullah. Apa alasannya disalibkan? Dan apakah Allah membiarkan itu terjadi? Tidak. Maka yang disalib adalah penggantinya. Kalau kita melihat di dalam Bible, kesimpulan Al-Quran tidak disalib. Di Bible, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apabila engkau menghukum pelaku dosa yang setimpal dengan mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang disalib karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Pertanyaannya, apa kesalahan Yesus sampai dikutuk? Tak ada kesalahan Yesus.
Jadi Islam datang menggaungkan bahwa Nabi kami Yesus yang kalian sebut dengan nama itu tidak disalibkan. Nabi kami adalah Nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah orang suci. Dia tidak layak jadi tumbal kepada setan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah minta tumbal manusia. Hanya Dewa Moloknya minta tumbal manusia. Imamat 18 nomor 21. Sedangkan pencipta langit dan bumi Imamat 1 nomor 2 hanya minta kurban hewan. Domba, kambing, lembu, sapi. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Apa kesalahan daripada Yesus sampai dia harus mati untuk dibunuh? Untuk apa dibunuh dia? Apa tujuannya dibunuh? Alasannya untuk nebus dosa. Siapa yang minta darah manusia? Tak ada, Tuhan pernah meminta darah manusia. Justru Tuhan marah. Contoh, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Membunuhnya adalah kekejian bagi Tuhan. Ada hal yang dibenci oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Kalau dilanggar berdosa. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Perintahnya jangan kau bunuh. Ketika Yesus dibunuh, akibatnya apa? Dosa. Bukan nebus dosa, tapi dosa. Karena melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mana buktinya? Bible menjawab kontan. Di mana itu tertulis? Markus nomor 12. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yang menampakkan diri rupa lain itu penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kemudian penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sementara Markus tidak mengenal Yesus. Tapi dia mengatakan kemudian dengan jelas, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Tetapi wajah orang ini muncul dengan wajah yang berbeda. Tapi supaya dianggap itu Yesus, maka ditambah. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Padahal yang benar adalah maka setelahnya ada sosok yang menampakkan dalam rupa yang lain. Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Isa orang benar, Yesus orang benar. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Nabi Isa tidak dikutuk, Yesus tidak dikutuk. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menjadi kutuk karena telah menebus hukum Taurat, telah menebus kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, kenapa bisa Yesus dikutuk? Bukankah dia orang baik? Bukankah dia anak yang diberkati? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok dikutuk? Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk ini? Baca Ulangan 27 nomor 25. Apa yang tertulis di sana? Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang terkutuk Yudas. Berarti bukan Nabi Isa alaihissalam. Saya kira begitu, Saudari Grace. Ya, izin Bang. Selamat malam Bang. Malam. Ya. Islam itu dapat cerita dari mana Bang? Kan jaraknya kan ratusan tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad itu.
Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Jelas ini. Al-Quran itu kan bahasa Arab artinya bacaan, Bang. Iya. Terus? Kan di bumi ini kan tidak ada suara Allah, yang ada kan suara benda, suara alam, dan suara manusia saja. Iya, betul. Terus? Kan di Al-Quran itu kan ada cerita dan sejarah kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan jaraknya ribuan tahun dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau jarak antara penciptaan alam semesta dengan Nabi Musa berapa tahun? Alam pencipta siapa, Bang? Enggak, saya enggak bertanya di situ. Yang saya tanya, pencipta alam semesta menciptakan bumi ini dengan jaraknya Nabi Musa menerima informasi itu berapa tahun, Bang? Ya, yang jadi pertanyaan kan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya boleh nggak dijawab, saudaraku? Dari mana Musa tahu tentang proses penciptaan? Sedangkan penciptaan sampai ke Musa itu ribuan tahun. Dari mana Musa tahu? Kan gini, Bang, ya, kalau ajaran... Jawaban pertanyaan saya boleh nggak dijawab? Dari mana Musa tahu tentang penciptaan? Pada mulanya langit bumi itu kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mana Musa tahu? Musa hadir pada saat penciptaan atau gimana? Oh, memang ini otaknya somplak. Kalau kami sederhana, saudara. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan wa yuhyiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, perantaraan di balik tabir, perantaraan malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Allah kehendaki untuk ia sampaikan. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Keluaran Allah itu kan hanya sebutan Tuhan saja tuh, Bang. Allah itu kan. Allah nama Tuhan kami. Iya. Ibaratnya kan hanya sebutan Tuhan kan. Allah bukan nama Tuhan langit dan bumi. Karena kan Allah nama Tuhan kami, Bang. Iya, tapi sebelum Biarkan bicara, jawab dulu itu pertanyaan. Dari mana Nabi Musa tahu? Jadi dalam Islam ketika Anda bertanya dari mana Nabi Muhammad tahu, sedangkan suara Tuhan tak ada di bumi ini. Lalu yang berbicara kepada Nabi Musa di dalam kitabnya orang Yahudi itu siapa? Lebih benar Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Ibrahim menerima wahyu di antara tiga, salah satu di antara tiga tadi. Illa wahya au miwara'i hijab au yursila rasulan. Itu yang betul. Tidak ada orang yang bisa bicara langsung dengan Allah kecuali melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Makanya di dalam Keluaran 20 nomor 33 tidak ada orang yang sanggup kemudian melihat wajah Allah hidup. Tidak ada, pasti mati. Mati kalau dia bicara langsung kepada Allah tanpa perantaraan, mati langsung. Itu dalil, kawan, kalau Anda masih mendengarkan di bawah. Oke. Isanya kemana? Maaf nanya. Iya, Isa alaihi salam diangkat ke langit. Di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Jadi beliau tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari pembunuhan oleh orang-orang kafir. Oh, berarti gini ya, Yudas itu mukanya dijadikan seperti Isa. Apa seperti itu? Bukan.
Bukan, diserupakan seperti Isa. Padahal Oh, itu bukan bukan Isa. dijadikan ya. Bukan. Oke, makasih. Sama-sama. Ini Mbak Berta juga belum syahadat juga. Terus jadi yang mati di tiang salib itu, yang dituhankan Berta ini bukan anaknya Maria dong, Bang Juma? Bukan. Yang diserupakan itu ya? Yes. Yang keluar dari kubur? Ya. Yang ditemui Paulus? Betul. Kuisnya nggak jadi dong? Nggak jadi. Itu ya, Om Zuma, apa namanya? Isa nggak pernah mati dibunuh, gitu intinya. Masih hidup sampai hari ini. Oke, makasih udah dijawab. Sama-sama. Cek izin Guru Nda coba ya. Silakan Ustaz. Siap. Oke, baik. Mbak Brett, apa ini namanya? Sebentar Pak Naim. Oke, nggak apa-apa, nanti ini kan tadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemarin saya sempat diskusikan juga dengan seorang pendeta, dan ini kalau pertanyaan dari muslim logis maka dia akan menerima kebenaran itu. Tapi jawabannya kalau pakai iman maka dia menolak, dia jujur jauh seperti itu. Begini kita poinnya. Di dalam kisah penyaliban, yang namanya disalib itu adalah hukuman terendah, terhina, terkutuk yang dilakukan oleh tentara Romawi. Bahkan kitab Anda pun mencatat terkutuk. Oke, kita poinnya di dalam Al-Quran dibahas Nabi Isa alaihissalam, dia itu diselamatkan dari peristiwa yang membunuh dan menyiksa beliau dari perkara yang terkutuk itu, dan dia tidak sampai ditumbak perutnya, ditampar wajahnya dan seterusnya. Dia tidak sampai situ, tapi diselamatkan, diangkat ke langit. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam selamat dari peristiwa yang buruk, peristiwa musibah, peristiwa yang paling mengerikan, itu kabar baik atau kabar buruk kira-kira Mbak Breta? Mbak Breta? Gimana, ulangin lagi, maaf. Jadi peristiwa bahwa selamat dari musibah, selamat dari pembunuhan yang menghinakan beliau, itu peristiwa kabar baik atau kabar buruk? Wah, nggak tahu aku, ntar lah tanya lagi sama orang. Kalau mau celaka tapi dia tidak celaka, ada terjadi musibah, dia selamat dari musibah itu kabar baik atau kabar buruk? Oh, baik dong. Kabar baik. Kalau orang itu celaka, terkena musibah, itu kabar baik atau kabar buruk? Buruk. Kabar buruk. Nah, kalau di antara kedua kitab yang diyakini sebagai suci menurut keyakinan masing-masing, sosok Nabi Isa yang satu mengatakan selamat dari peristiwa musibah itu, yang satu mengatakan dia dihukum, dihina, ditumbak dan seterusnya, maka yang disebut kabar baik itu Al-Quran atau Bible? Wah, menuju ke situ, Om Alif. Iya dong. Aku nggak bisa jawab. Tanya sama Al-Quran tadi mengabarkan. Kemarin itu, gini jawabannya gini Mbak Breta. Kemarin Pak Pendeta jawabannya gini. Kalau secara akal sehat pendekatannya, Al-Quran benar. Karena itu kabar baik tentang Yesus. Bahwa dia selamat dari pembunuhan. Tapi karena berdasarkan imannya Kristen, kabar baik untuk Kristen. Karena Yesus mati di kayu salib. Seperti itu. Iya, untuk menebus dosa. Nah kan, untuk Kristen, untuk Seperti Yesusnya itu, Om itu kabar Alif. buruk. Untuk Yesusnya kabar buruk. Jadi di sini dipahami, kalau Al-Quran mengabarkan kabar baik tentang Nabi Isa, kalau Bible mengabarkan kabar baik tentang Kristen, tetapi mengabarkan kabar buruk tentang Yesus. Nah, di situ poinnya. Jadi kabar baiknya itu kitab Kristen itu untuk Kristen, bukan untuk Yesus. Kalau Yesusnya jelas kabar buruk. Kan dia kabar baik, perutnya, wajahnya ditampar, diludahi, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya. Orang peristiwa kayak gitu tentu kabar buruk tentang orang tersebut. Sementara Al-Quran mengabarkan kabar baik tentang orang tersebut. Orang itu diselamatkan dari yang namanya proses seperti yang tadi disebutkan di kitab Anda. Itulah kabar baik dari Al-Quran tentang Nabi Isa. Makanya Al-Quran mengabarkan dalika min amba il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah bagian dari kabar dari Tuhan yang Tuhan berikan atau Tuhan wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Tentang kabar baik Nabi Isa alaihissalam. Tadi sudah dikatakan barrafa'ahullahu ilaihi.
Nabi Isa itu diselamatkan dari proses yang menghinakan itu. Kenapa demikian? Karena Allah itu Innallah azizan hakima. Karena Tuhan itu maha hebat, maha gagah, dan juga maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan menyelamatkan orang dari proses yang sangat merendahkan dan menghinakan. Sementara kalau kitab Anda tadi mengatakan Yesus terkutuk mati digantung pada kayu salib. Maka sejatinya yang memberitakan kabar baik tentang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Quranul Karim. Begitu. Oke? Langsung linglung teman kita, Dek. Aku dikatain gara-gara Om Ali. dulu ya. Kayaknya linglung, Breta. Butukal Panax, Dek Breta. Atau kopi rasa masako. Kenapa aku jadi dikatain? Kok dikatain? Menawarkan minuman. Maaf Coba Om sebelumnya, Bang Zuma Joma. baca di Iya, bawah. gimana? Aku dikatain. Penyebabnya Om Alif nih. Duh, aku Gimana, kenapa Dinda malah aku Grace? jadi dituduh? Mau istirahat? Iya, mau izin pamit dulu ya Bang Joma ya. Iya, silakan. Terima kasih juga buat ilmunya hari ini Bang Joma. Jangan Insya bosan-bosan ya. Allah. Kalau Enggak. terima kasih juga buat semuanya temannya, Masya Bang Allah, Hadi, iya. Kang Dito, semuanya lah yang ada di komalnya Bang Joma. Jangan bosan-bosan ya Bang Joma. Enggak. Dan satu lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya yang di sini. Makasih. Terima kasih. Grace ini Om Zuma juga nih aku dikatain. Aku turun aja takut kali aku dikatain. Aku nggak maksud kata-katain. Om Zuma sama Om Alif ini kayak mana pun. Di sini aja. Di sini aja. Kita mau latihan Tengok ini. tapping bawah. Tari Aku latar. dikatain. Mau dikasih sianida pun aku. Jangan, santai aja. Di sini aja. Ada Bang Suma yang jaga kok. Pamit dulu ya Bang Joma. Iya, Dinda Grace. Hati-hati. Tenang aja, di sini banyak pagar ayu. Iya tapi jangan kata-katain aku. Di bawah katain aku. Yang ngatain Breta siapa ini, ha? Om Zuma sama Om Alif itu penyebabnya. Jangan ngata-ngatain Breta, jangan. Ngata-ngatain aja Pak Bom Bom, jangan Bretanya. Anak cantik kok dikata-katain, gimana sih? Jangan. Breta udah makan. Udah tadi babi. makan babi. Dasar patriot. Makanya babi ngepet. Cantik-cantik kok Ditanya, aku mulutnya bau jawab. babi. Gimana pun. Cantik-cantik mulutnya bau babi, gimana dong? Janganlah ngata-ngatain aku. Yang bawa ikut tapi ngatain aku. Kayak mana pun itu. Jangan ngata-ngatain. Om Zuma tengok itu bawah tuh, tengok itu, Biar tengok ku lagi. jewer kupingmu ya. Jangan ngata-ngatain. Dinda Breta ini baik kok orangnya. Baik Turun beliau. aja aku dikatain. Gara-gara Om Zuma sama Om Alif ini. Jangan. Di sini Jangan, jatuh beneran. Tadi kupikir dia ngatain aku babi loh. Dinda Breta sudah makan, sudah babi. Kupikir ngatain aku tadi, waduh. Ternyata oh iya Sudah Oten makan dia. babi. Tadi kupikir gitu. Ternyata dia ngaku habis makan babi. Jawabannya pendek tapi jabelin. Udah makan katanya, tapi udah makan babi kata dia gitu. Nyesel aku tanya makanan. Pokoknya aku tanya sudah mandi belum? Ada-ada aja. Ya kita sama dulu.
Boy Dialova, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Abang. Gurunda izin sebelum dilanjut, mumpung ada Ustadz Alip sama Pak Pembina Insya Allah, kita syukran. Gurunda Juma, banyak mungkin netizen yang merindukan atau menunggu-nunggu ucapan Hari Raya Idul Fitri dari Ketua Pembina sama Ketua API. Tafadhol. Iya, Mil Aidillah Faizin, sahabat-sahabat sekalian, saya mewakili para pembina yang ada di Apologet Islam Indonesia beserta keluarga saya dimanapun berada, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, ya, sahabat-sahabat, anak-anak saya, adik-adik saya yang ada, abang-abang saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada. Maafkan jika selama setahun ini ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin berlebihan, ada canda tawa yang mungkin menyakitkan. Ya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ya. Maafkan Bang Zuma atas segala keterbatasan, segala khilaf dan kelemahan Bang Zuma, atas kefakiran Bang Zuma dalam hal ilmu dan perbuatan-perbuatan yang mungkin salah, keliru, berlebihan, menyakitkan, ngeselin dan seterusnya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Begitu juga ketika ada anak-anak saya yang ada di Apologet Islam Indonesia melakukan kehilapan, kesalahan, ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak menyenangkan, perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan atau merusak, ya, hal-hal yang seharusnya saya mewakili mereka untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Maafkan kami, ya, mudah-mudahan dengan maaf yang diberikan kepada kami ini memudahkan langkah kami ke depan untuk membawa Apologet Islam, SDM yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya lebih baik dari tahun ini, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya yang telah mendukung Apologet Islam Indonesia, baik yang dukung dengan kekuatan material, kemudian dukungan moral, dukungan doa, kesertaan, kepesertaan antum semuanya, semangat antum semuanya, gift-gift yang antum berikan semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua itu menjadi amal ibadah, amal jariah, menjadi penerang kelak nanti di alam kubur, di alam barzah, dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di Apologet Islam Indonesia, para pengurus, para manajemen, DPW di pusat dan seterusnya, ya, dan juga kepada ketua yang saya cintai. Terima kasih banyak sudah menemani saya setahun ini, dan mohon maaf ketika ada kesalahan dan kehilapan yang saya ucapkan, yang saya lakukan, tindakan saya yang tidak mengenakan, atau ada keputusan-keputusan saya, kebijakan-kebijakan saya yang tidak berpihak kepada antum semua. Saya minta maaf. Saya manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan kalau ada di antara kita, kita saling memaafkan. Ukhuwah Islamiyah harus semakin kita pererat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pembina kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, risalaf. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, atas nama pertama dari pribadi dan keluarga, juga atas nama dari Yayasan Apologet Islam Indonesia beserta seluruh divisi yang ada di yayasan, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah
semua saum saudara kami semua yang sudah menjalankan selama 1 bulan penuh, dan kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dari kami pernah terucap kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari kami semuanya. Banyak hal yang tidak berkenan baik tutur kata maupun typingan kami, baik dari saya pribadi, dari yayasan dan juga seluruh jajaran yang ada di sana di dalamnya. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebagaimana pesan ulama kita, laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'atuhu tuzid. Jadi kita lebih dalam lagi maknai dari perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, bahwa bukan tentang id, bukan merayakan Hari Raya Idul Fitri orang yang hanya fokus tentang dia memikirkan baru, kendaraan baru dan sebagainya dalam dari Idul Fitri. Tapi walakinal id, akan tetapi orang itu merayakan Hari Idul Fitri maksudnya adalah ta'atuhu tazid, ya, bahwa ketaatannya itulah yang bertambah gitu. Bukan hanya tentang pakaian baru, hal-hal yang baru dan lain sebagainya. Tetapi dengan melewati 1 bulan Ramadan penuh ini, semoga membuat kita, setelah kita ditarbiyah, kita dididik selama 1 bulan, membuat ketaatan kita lebih bertambah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua ahlus sodakoh yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, terutama selama 1 bulan penuh, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ini kita dengar nasihat dari guru kita, bayangkan apa yang antum semua infakkan, sudah infakkan kepada guru kami, misal kepada Bang Zuma. Setelah diinfakkan seperti itu, Bang Zuma gunakan untuk membayar sebuah paket WiFi, kuota dan sebagainya, dan itu jadikan asbab berbicara, menyampaikan kebenaran kepada semua saudara-saudara kita, dan menyampaikan kebenaran itu banyak orang yang tersentuh hatinya, menerima kebenaran, menjadi mu'alaf, menjadi sumber dakwah. Artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh guru kami, sebab juga terlibatnya saudara kita yang sejauh ini selama ini suka berinfak kepada guru-guru kami di sini. Dan itulah kalian yang kita tidak tahu justru bisa dilihat nanti di hadapan Allah. Amalan saudara-saudara kita semua inilah yang paling banyak di hadapan Allah. Yang paling banyak di hadapan Allah. Kita tidak tahu seperti itu. Maka kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah terima semua amalan kita selama bulan Ramadan dan semua amalan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana dijanjikan oleh Allah, menjadi pribadi yang bertakwa. Mungkin itu saja. Terima kasih host dan Gurunda semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Bang Handi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Handi? Tapadol Bang Handi Al Mukarom. Yang saya mau sampaikan sudah disampaikan semua dan sudah tersampaikan. Ya mohon maaf lahir batin aja. Itu aja sih dari saya. Ya, mungkin kita mau takbiran dulu sejenak, barang beberapa menit. Gurunda, mohon dipimpin. Iya, mungkin minimal 3 putaran lah Gurunda. Iya. Ada permintaan 3 putaran aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. Yuk bareng-bareng. Bareng-bareng. Lanjutkan Dinda Alif. Kenapa pada sugi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada sugi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada sugi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada sugi lain? Kencang kali. Suaraku nggak merdu Gurunda, aku nggak bisa. Nggak apa-apa deh. Nggak berani aku nggak merdu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaka wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hasamal ahsaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pak De dibenerin dulu. Nice ya? Iya. Entah nih kenapa ini. Lanjut. Bang Handi lagi. Kandito. Napasku ini. Kandito. Napasku nggak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ustaz Alif. Ya adalah bismillahirrahmanirrahim. Tes masih noise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Guru ndak tapadol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan guru-guru. Silakan saudara, saya tinggal 5 watt. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masih ada lagi di bawah katanya sahur. Itu di bawah. Ustaz Biber, Ya. lanjut. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu Akbar. La Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Monggo, yang lain dilanjut. Ayo, yang lain. Sudah mungkin lah. Kan Dito. Ya, di tempat saya hampir jam 4 lewat, teman-teman. Iya, di sana semua. Silakan dilanjut. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada saudaraku semua, guru-guruku semua, adik-adikku, anak-anakku, baik yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok. Mungkin selama ini ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya dengan sangat rendah hati mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Satu Syawal Pak De. Satu Syawal. Sama-sama Pak De. Aku mau nanya ke Pak De udah sahur belum? Haram Bang Andi, kalau sekarang puasa ya. haram. Coba nanya doang sih Pak De. Haram. Ini karena hari tasyrik ya. Hari tasyrik di bulan Syawal ya, atau Hari Raya Idul Fitri itu cuma 1 hari. Tapi kalau hari tasyriknya di bulan Dzul Hijjah atau bulan haji itu 3 hari. Jadi besok haram berpuasa. Nah, hari kedua berpuasa, puasa sunnah ya, Allah kalau bisa menjalankan. Ya. Monggo dilanjut. Ya, buat sahabat-sahabatku yang di bawah semuanya, izin Ustaz Alif dikit, mohon maaf ya apabila selama ini saya buka komal selalu dalam kebenaran ya, salah ya, selalu salah dalam menyampaikan dan selalu banyak kekurangan. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kalian juga memaafkan saya ya, terutama Bunda Rahma ya, yang selalu dicintai oleh para netizen ya. Netizen juga minta maaf tuh. Diam bunda. Ada aja suruh diam Bunda Rahma.
Padahal sinyalku loh, kan sinyalku tadi. Udah. Dan netizen juga kami maafkan semuanya yang sudah mengucapkan maaf di typing, kami maafkan dan kita saling memaafkan. Oke. Dan juga melengkapi tadi bahwa yang disampaikan Pak De betul, kita di dalam momen Idain itu tidak boleh puasa, dan juga di ayam mutasrik Idain itu 2 Id, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga ayam mutasrik yaitu setelah Hari Raya Idul Adha tanggal 11, 12, dan 13 di bulan haji. Gitu. Mantap. Masya Allah, sahih, sahih. Ini Taimima, kita minal aidin lanjut. wal faizin, Taimima. Jadi disarankan sebelum ke lapangan atau ke masjid disarankan minum air putih dulu. Ya, saya Sebelum juga berangkat. mau ngasih saran sama teman-teman kalau mau sholat id di masjid Islam ya teman-teman. Disunahkan ya, Bang Hadi Daeng. Bangkian Santang. Iya. Ada THR nggak nih dari Bangkian Santang nih? Disunahkan itu saya. Mohon maaf lahir dan batin ya semua saudaraku ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bunda, volumenya turunin dikit Bunda. Ini mah adanya Iya kah? kores ini. Ya Allah. Adanya kores.